hal harus diselesaikan dalam konteks interdisipliner ya. Sehingga kalau kita melihat kasus-kasus yang sudah ada itu sebenarnya menginformasikan kepada kita bahwa ini diperlukan untuk suatu pemikiran yang interdisipliner. Jadi ini konsep dasar berpikir dan meletakkan sudut pandang kita. Jadi itu ada disciplinary, ada multidisciplinary dan interdisciplinary. Nah, PR-nya teman-teman itu tugasnya adalah membuat meresum makalah ya, masing-masing harus berbeda, paper yang mendeskripsikan tentang peran pendekatan interdisciplinary dalam pemecahan masalah terkait biologi ya, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan sebagainya. Paham maksud saya ya? Banyak itu di naskah-naskah di jurnal-jurnal itu yang bercerita tentang interdisciplinary approach to solve our environmental problem. Itu ada ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat bahwa interdisciplinary itu nanti akan bermain pada level biosfer, gitu, memecahkan permasalahan-permasalahan pada sudut pandang biosfer. Nah, bagi teman-teman yang sekarang itu memang S1-nya sel molekuler gitu ya, S2-nya pun juga sekarang sel molekuler, ya pengetahuan tentang biosfer itu harus open minded, harus terbuka. Saya tidak merekomendasikan kalau misalnya belajar sel molekuler itu kemudian menjadi tahu tentang sel molekuler dan tidak mengetahui tentang isu-isu yang lebih makro, gitu ya. Kalau saya itu gunakan pengetahuan pada level sel molekuler itu sebagai satu tools kemana Anda kemudian nanti berpartisipasi dalam pemecahan masalah global, karena Anda adalah bagian dari orang-orang yang mencoba untuk ikut memecahkan permasalahan global. At least bahwa kalian, saya ini suka molekuler sekali ya, nano, tapi Anda tetap harus mengetahui problem-problem yang global, ya. Dosen biologi itu yang mungkin paling dasar ilmunya itu mungkin Prof. Sudiman ya, itu kan pada level nano teknologi, nano science. Nano itu kan satuannya sudah bilang atom ya, kan sudah sangat kecil. Bahkan beliau itu dulu ya dikenal sebagai guru besar biologi sel saja, tapi tidak bekerja dengan DNA. Setelah itu generasi seperti Boccaccia, Bularas itu mulai mendalami molekuler kan, di dalam kan sebenarnya, karena di dalam sel ada molekul kan, pada level molekuler. Nah, itu kemudian melangkah lebih lanjut pada level nano molekuler, bagaimana unsur-unsur yang sangat kecil dan bahkan kita tidak bisa lihat, hanya kita identifikasi dan kita modelkan, itu bisa menjelaskan satu fenomena.
Nah, dan sekarang memang zamannya nano begitu kan, nano partikel, nano macam-macam. Tapi kalian lihat bahwa sosok-sosok seperti beliau itu juga berbicara dan tidak kehilangan kemampuan untuk membahas biosphere, dan apa yang beliau kembangkan itu sebenarnya adalah bagian dari memecahkan masalah biosfer. Iya toh? Sehingga meskipun beliau mengembangkan nano sel molekuler, kalau ditanya apa kontribusinya terhadap satu kehidupan global, tetap ada. Dan memang kan kita ini sebenarnya dituntut untuk berpartisipasi dalam manajemen lingkungan kita dalam konteks biosfer. Masalah perannya itu boleh landscape, boleh level ekosistem, boleh level habitat, boleh level individual, boleh level organ, sel, molekuler, bahkan nano boleh. Tapi kerangka mikirnya ini pada konteks global. Nah, cuma mikir sel molekuler itu tapi tidak tahu isu global ya susah itu nanti menjadi praktikal sekali, menjadi teknikal sekali. Kemanfaatannya nggak ada kemudian. Misalnya Prof. Lima beliau mengembangkan pada sel nano, tapi kan kemanfaatannya jelas, memberikan kontribusi. Nah, jadi kalau pada medan pemikiran interdisipliner itu percaya pada satu dogma bahwa problem nyata di dunia ini yang kompleks ini membutuhkan integrasi berbagai disiplin ilmu, joint dan interaktif. Ya sebenarnya secara seperti bioinformatics itu kan sebenarnya joint science. Orang yang memahami tentang genetika, struktur sel, molekuler DNA itu tidak akan bisa berbuat apa-apa jika dia tidak memahami tentang computer science kan? Iya kan? Pernah mainan bioinformatics toh? Nah, bioinformatics itu kan pemahamannya tentang computer science. If you fail to understand the computer science, computational studies, you will fail to get the bioinformatics aspect. Nah, jadi seperti memodelkannya kan juga demikian. Sama juga orang bioinformatik juga pada akhirnya harus mengetahui gambaran-gambaran itu sejatinya apa. Nah, kalau sekarang sih kalau Surya tidak paham, artinya sudah apa ya, tidak untuk dunia itu masalahnya. Tapi kan kalau teman-teman kalian kan masuk itu sekarang kan sudah zamannya melakukan hacking gitu toh, kemudian in silico, ya memang orang-orang yang memahami itu ya paham memang. Nah, tapi saya pesan kalau bisa Anda harus cepat memahami ini sebenarnya kontribusinya apa. Kan saya lihat itu kan banyak anak-anak yang mengerjakan menganalisis struktur kimia gitu ya, itu kimia apa-apa gitu, kemudian nanti dicari tak tahu saya ikannya apa-apa, nanti seperti ini bisa mengikat molekul ini kan begitu toh. Ending-endingnya kan juga nanti urusan kesehatan untuk mengelola kanker, tumor, penyakit apa Anda harus tahu. Nah itu interdisciplinary. Anda itu berangkat dari disciplinary science. Memang masalah didefinisikan dan dibesarkan dalam ilmu terkait dan seringkali dimanfaatkan untuk penajaman bidang ilmu terkait. Sekali lagi ini perspektif mikir. Yang berat itu pengalaman Pak Lukman itu adalah mencoba sadar, ya, mencoba sadar bahwa kita nggak alergi dengan ini. Dan memang kalau kemudian kita menjadi hebat di sini, wah malah top. Ilmuannya top. Kan kalian nanti
ada yang berkarir jadi dosen gitu ya, terutama yang jadi dosen yo Anda mungkin akan bermasalah jika hanya mengedepankan disciplinary science, kecuali Anda bekerja di BRIN itu badan riset. Anda harus melakukan riset tok, tak perlu untuk memahami interdisipliner. Tapi kan kalau di perguruan tinggi kan Anda ngajar, Anda kan mengembangkan gagasan dan Anda menyampaikan gagasan itu. Ruang untuk menyampaikan gagasan itu ada di Anda. Kalau di BRIN kan enggak. Di sana Anda nanti kalau jadi dosen itu jadi guru. Kalau nggak salah kemarin saya mau memberikan ini ya. Ini tantangan penelitian interdisiplin. Sistem pendidikan saat ini mengarahkan orang untuk mencapai kematangan individu sebagai independen investigator. Independen investigator itu Anda bekerja dengan independen Anda sendiri, tidak connected dengan orang lain. Nah, di biologi ini rotok selamat. Karena kita ada working group kan hari Jumat, itu sebenarnya adalah satu media-media yang dikreasi oleh dosen-dosen agar anak-anak itu terbiasa mendengarkan pekerjaan temannya, mengetahui metodenya temannya, karena itu bekal untuk berperan di interdisiplin. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman sejauh mana kemudian tertarik untuk join di working group? Pertanyaannya, saya rasa itu apakah karena keterpaksaan dosennya yang tidak marah-marah, tidak kena penalti dan sebagainya, atau kebutuhan? Coba rasakan, kamu gimana? Sejatinya boleh, tidak harus saya bergembira karena ini kan kembali lagi saya itu memandu dan membawa teman-teman berdiskusi. Jangan selalu ada pola pikiran pokoknya dosennya seneng jawaban itu gini ya kan. Oh itu salah itu, tak usah kuliah bioinformatik. Kan saya sudah bilang nilainya tulisan segini, kamu kabel terserah juga. Itu kejujuran. Saintis itu kan harus mengedepankan kejujurannya. Coba, sampai gimana? Kalau misalnya ada BBG, ketika itu BBG ini sebenarnya perasaan yang dominan apa? Ya nggak tahu Pak, pokoknya harus ikut. Kalau nggak ikut nanti nggak enak sama dosennya. Itu kan? Atau memang saya harus ikut biar saya tahu. Yang kamu rasakan gimana? Kalau saya pribadi itu lebih apa ya? Soalnya bohong ya. Fair. Ini sih lebih ke ya pengen melihat teman-teman progres teman-teman. Maksudnya kan saya juga sempat apa ya? Dia punya setahun, jadi pengen lihat gimana sih progres teman-teman di working itu seperti apa, kebiasaan teman-teman gitu sih. Jadi lebih ke adaptasi mungkin. Adaptasi ya, melihat aja ya. Iya. Oh, gitu. Oke, apa kalau sampai apa mas? Sama mas, sama juga. Kalau topiknya saya suka, jadi kalau nggak tertarik, jangan suka. Oh, sama juga. Kalau saya sih working group itu nambah pengetahuan ya Mas. Jadi kan karena working group saya itu juga ada seminar proposal dan seminar hasil. Jadi saya mengetahui metode apa yang mungkin saya tidak ketahui dan yang mungkin yang tidak saya tekuni ketika di penelitian saya gitu Pak. Jadi lebih terbuka wawasan saya gitu. Selama ini sudah ada hasilnya enggak?
Kalau sama ini kan seperti kayak saya kan tidak ke kultur jaringan tumbuh, jadi ketika mendengarkan topik tentang kultur jaringan, jadi saya jadi tahu bagaimana sih hasilnya dari teman-teman saya waktu dulu S1 gimana, terus metodenya itu seperti apa gitu Pak. Sudah tahu. Iya. Nah, sama tadi gimana Mas? Cuma melihat kok, oh ini orang lakukan. Ada hasilnya apa enggak? Ada. Apa? Ya lebih paham ini sih, memahami detail dari metodenya sih. Sama gimana Mbak? Kalau saya lebih ini Pak, perkembangan dari penulisan dari saya sendiri itu jadi bisa dikoreksi oleh dosen secara langsung gitu dengan WG itu, jadi bisa lebih terkoreksi, karena kalau misalnya kita nyari tempat sendiri kan nanti bisa jadi itu akan lebih lama, tapi kalau dengan ada WG itu jadi bisa rutin, jadi bisa mengembangkan gitu. Kalau kamu Seca takut? Kalau kamu Enggak sih Pak, ya kalau di WG itu kan kita bisa misalnya kayak tukar informasi gitu, terus penelitian kita juga bisa semakin terarah. Tapi kalau lagi dimarahin atau salah juga bolos. Tapi nggak bisa. ya, kalau saya dulu itu kan sebenarnya apa namanya yang kita kembangkan itu kan kita adopsi dari karya kami dulu ya, tidak hanya saya. Kami dulu sekolah di Jepang, kan dosen-dosen biologi itu kan banyak yang alumni Jepang, mulai Prof. Sukiman sampai Budinya itu banyak alumni Jepang. Dan kalaupun bukan alumni Jepang, tetapi sering kami ajak dulu ke sana. Jadi bapak ibu dosen yang tidak pernah sekolah di Jepang, ya kami ajak sana dulu, ayo main di Jepang nanti ini nanti begitu, dan sudah sering juga sebulan di Jepang. Nah kayak Gusti Rahayu, kita Prof. Rahayu itu sering di Jepang sebulan lagi, besok lagi. Di Jepang seperti itu, seperti WG yang kita lakukan, bahwa setiap tergantung sensinya kan. Kalau saya dulu kan pokoknya Selasa sore malam itu semua mahasiswa bimbingannya itu apa namanya itu join. Bagi saya itu kebiasaan baru waktu itu ya, kebiasaan baru pertama kali ya. Saya mungkin lebih menyedihkan dari kalian. Prinsip saya pokoknya saya datang, saya tidak dimarahi sama profesor. Jadi sehingga kalian sebenarnya lebih bagus itu, ingin ini ingin itu bagus, mudah-mudahan betul seperti itu ya. Kalau saya jujur dulu dia tidak dimarahi, ya. Dia tidak dimarahi, pokoknya pantas hadir gitu. Nah, saya dulu gitu setahun, nah, seperti itu saya. Jadi pokoknya duduk diem gitu, kadang-kadang. Nah ini ada yang bertanya, anak-anak Jepang itu bertanya, saya diem aja juga nggak tanya. Tapi kan, nah pasti mereka ini kok tanya aja, nah selesai kan tentang enak kan gitu kan. Kan gitu dulu prinsipnya, harus kok prinsipnya orang Indonesia. Jadi kalau kalian ini lebih sangat bagus dibandingkan sama saya dulu. Sampai kemudian pada satu titik ketika saya harus belajar itu tentang tema tesis dan disertasi. Kemudian di situ saya banyak membaca banyak literatur. Betapa kemudian memahami teknik lain, dunia lain itu menjadi penting. Nah sejak itulah kemudian saya itu selalu bahkan mementingkan untuk pergi keluar meja belajar itu, untuk masuk ke kelas-kelas itu, untuk mendengar apa yang disampaikan mereka. Jadi saya pertama kali kemudian terpacunya ya mendengarkan apa sih yang dilakukan maupun dilakukan. Nah kemudian setelah itu saya pikirkan lagi. Nah, baru kemudian tahap selanjutnya saya berani bertanya. Bertanya itu saya ingin mencari satu posisi apa yang saya pikirkan, yang saya ini itu pada konteks penelitian dia ada di mana ya. Itu namanya mengembangkan metode. Kalau kalian lihat itu latihan, tidak dihafal, itu gerakan mental,
berdasarkan moral diri kita. Yang susah di situ. Saya harus ke Jepang untuk itu. Kalau kalian nggak tahu, nggak perlu ke Jepang, di sini mungkin tidak ada. Tapi bagi saya harus ke Jepang karena di waktu itu di Indonesia tidak memberi ruang pengalaman. Karena dulu ya sekolah itu kan S1 itu kan mau penelitian apa terserah, mau kuliah apa, gitu kan? Membimbing ya, pokoknya saya membimbing mau saya itu misalnya penelitiannya tentang tomat, kemudian dia datang mau bikin tank ya, udah oke, pokoknya membimbing. Di sekolah saya seperti itu. Nah, saya kemudian dan pengalaman itu sama. Ya, Pak Sudirman, Pak Muldoko itu sama. Akhirnya ketika kami datang ke sini semua, kita rombak bahwa anak-anak itu harus dibariskan menurut kepakaran dosennya masing-masing. Karena itu ada working group. Yang dari UM ya Pak? UM ada nggak model lagi? Siapa lagi? Di tempat umum UM juga? Undip? Kamu? Ada. Saya UB Pak. UB. Mulai satu toh? Iya. Kalau kamu? Sejak kamu mengenal WG itu semester berapa? Saya baru tahu WG itu sebenarnya waktu semester maba itu sudah tahu, cuman baru aktif ikutnya itu semester 7. Iya. TK. Semester 6 Pak waktu magang. Jadi kalau memang anak biologi asli ya, asli, sebenarnya yang memang lulusan sini, itu kan sudah diperkenalkan, sehingga mereka terhubung dengan seniornya ya, anak S2 itu melakukan apa, anak S3 tidak paham, yang memang seperti itu. Nah, agar kemudian mempunyai satu mentalitas berpikirnya itu interdisipliner. Dari mana dia perolehnya? Ya dari orang-orang itu mikirkan ini. Ada yang berhasil ya, ada yang enggak. Nah, tapi kan proses sudah kita lakukan. Nah, jadi kan teman-teman dulu kan ketika penelitian, saya enggak tahu kamu penelitian dulu tentang apa, bidang dosenmu itu enggak? Enggak. Kamu gimana dulu? Sesuai sama Sesuai. Kamu gimana dulu? sebagian. Sebagian. Tapi kalau ini dijamin tidak berani ini, kau pasti penelitiannya bukan sia, ya toh? Iya. Enggak. Jadi di sini tidak ada anak macam-macam misalnya mau penelitian bikin nuklir, nyari pembimbing lain keluar dari biologi. Yang ada ini menunya ini. Itu kalau di biologi. Nah, jadi memang ini apa namanya ya? Ya perspektif itu memang biologi itu kan ya memang salah satu tantangannya kan gini sekarang peran sarjana biologi itu kan kecil di pembangunan toh ya kecil itu peran sarjana biologi itu kecil di pembangunan. Kalau sarjana biologi yang mulai berperan itu yang jika dia dari dosen gitu ya, publikasi banyak sih publikasinya orang-orang biologi dengan cuma kemudian itu ya pinter dan mateng di lab, begitu keluar lab nggak bisa apa-apa. Itu hampir secara keseluruhan orang-orang biologi. Dan ketika keluar itu malu berkenalan bahwa I'm biologist, robot. Nah, enak kan? Baru dokter, perawat, apa sih datang. Insinyur, pertanian, biologi itu sembunyi. Itu amat. Ya, itu ya. Jadi pendidikan kita sih salah juga. Tapi mudah-mudahan kalian sudah memulai bisa mereduksi masalah itu dengan mencoba kalau misalnya ada WG, ada seminar, ada apa begitu, info di sana, info di sana. Nah, kemudian banyak departemen institusi mempunyai kebijakan sendiri-sendiri yang dipengaruhi oleh pemikiran ego sektoral. Pokoknya dosen ini datang, aku ini ahli ini, dia bikin sendiri. Gitu loh. Nah, sama lah ini. Nah,
Jadi sebenarnya kalau pada konteks global, pemikiran ini sebenarnya problem itu tidak hanya di Indonesia, di banyak negara juga ada. Sehingga ini menggugah pemikiran orang-orang penggerak interdisciplinary science itu mengembangkan interdepartmental science student society di bidang membumikan gagasan interdisipliner ini, karena gagasan ini dipercaya gitu ya menjadi gagasan yang paling produktif dan inspiratif. Nah, coba visinya to eliminate departmental barriers and bring together the people's talents and infrastructure necessary to catalyze breakthrough. Jadi intinya bagaimana kita itu mencoba memecahkan masalah itu dengan menghadirkan orang-orang dengan talenta itu dan infrastruktur yang dibawanya untuk mengkatalisasi pemecah masalah. Nah, jadi karena kalian itu kan calon pemimpin masa depan, harus dibiasakan nanti ketika menjadi pemimpin itu sudah tahu bahwa bawahan saya, orang yang saya pimpin itu adalah orang-orang dengan spesifikasi tertentu, dengan talenta-talenta tertentu, dengan modal-modal kerja, skill, infrastruktur yang dimiliki tertentu. How we combine them into the super team to solve the problem. Ya, jadi itu keterampilan, makanya kalau master itu di situ nanti. Nah, cuma bisa meneliti ini itu S1 semuanya. Ya, meneliti aspek. Nanti itu hanya keterampilan untuk meneliti. Tapi anak S2 itu dituntut keterampilan untuk memimpin, mulai bisa memimpin tim untuk memecahkan sesuatu. Nah, kan jadi sangat bermasalah jika tuntutannya menjadi pemimpin tim tetapi bekal informasinya itu kurang. Nah, ya. Jadi teman-teman tak pikir itu sekarang begini, ketika menjadi mahasiswa S2 dulu jangan berpikir tentang ilmu-ilmunya itu yang mau dipelajari. Ya itu dipelajari lah, tetapi beyond science you should learn more. Ya, kamu mesti memahami. Nanti kalau aku S2 biologi, aku memahami, melalap habis tentang buku genetika molekuler, tentang paham tentang ekson, intron, tentang kodon, macam-macam paham ya. IPK-nya 4, itu bukan satu ukuran bahwa itu nanti akan menghantarkanmu sukses. Nah, jadi ini sebenarnya pelajaran untuk menggugah satu spirit gitu. Dan itu pola pembelajarannya itu adalah dengan join di working group. Di banyak negara itu dikembangkan sebenarnya, ya. Dikembangkan. Apa namanya ini berbagai model bagaimana kita mencoba berpikir interdisciplinary ya. Universitas Geneva itu juga mengembangkan tim-tim yang world-class interdisciplinary research toward the control of zoonotic infection. Jadi kalian nanti ya persiapan nih. Kalau misalnya nanti pada satu saat itu mau melamar mendapatkan pekerjaan gitu ya pada satu tim, ya pada satu tim riset kan bisa begitu juga kan? Ya Anda harus tahu bahwa ini kok timku ini kok berasal dari mana-mana. Langsung switch pemikirannya bahwa dulu Alman mengajarkan bagaimana kita harus berpikir interdisipliner. Karena kalau misalnya kontrol misalnya nih zoonotic infection itu kan banyak tim itu yang terlibat. Ya interdisciplinary, dan Anda harus paham dan Anda harus tahu dan Anda harus bisa larut di situ menjadi satu bagian. Dan banyak alumni biologi yang saya ketemu dan saya berhasil. Ya kemarin kan saya bilang aku tuh ketemu sama alumni biologi, karena untuk dari mana? Di Pertamina. Saya mikir juga alumni biologi harus dari Pertamina. Nah, ternyata Pertamina itu juga punya program-program tentang community development.
di area-area apa itu ini pengeboran itu dan restorasi. Jadi kalau Pertamina setelah ngebor kan melakukan perbaikan lingkungan kan butuh orang lingkungan, itu. Nah, coba bayangkan Pertamina itu orang isinya orang-orang yang tukang bor itu, gimana lah itu? Iso ngebor rusak rasa nggak? Gitu kira-kira. Nah, tapi kan Anda harus terintegrasi dengan teman-teman bagian pengeboran. Tadi kita bicara zoonotic infection. Anda yang belajar tentang molekuler, Anda harus paham juga tentang demografi penduduk, tentang isu-isu sosial, tentang kan begitu. Karena Anda setelah memilih Anda dituntut ini usulnya apa terus Anda begitu kan. Jadi kita sudah mengarah ke sana dan Anda harus kita persiapkan untuk mengarah pada satu riset-riset yang interdisipliner. Nah, nanti karirnya seperti ini ya. Jadi saat ini mulai S1 itu meneliti sendiri dalam disiplin tertentu ya, sekolah ya. Nah, tapi nanti itu bergerak itu karena Anda nanti itu kan akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia ya, dengan tim peneliti multi atau interdisipliner. Tapi sekali lagi ini semangat ya Reo, suatu pendekatan dan kita ingin bahwa ini salah satu pendekatan karakteristiknya sarjana pasca sarjana UB itu meskipun orang molekuler tapi wawasan globalnya top gitu loh ya. Nah, jadi bagaimana kemudian mengelola, nanti ini juga dilihat, bisa mengelola natural resource itu dalam konteks holistik. Ya, holistic approach itu melihat dan memecahkan satu permasalahan itu secara kafah, secara keseluruhan, secara holistik. Ya. Nah, memang kalau kita lihat ini problem yang harus dicatat, kepunahan alamiah dan sebagainya ini ada memang gitu ya. Kemudian kita juga ada kerusakan-kerusakan yang dihasilkan disebabkan oleh dampak. Nah, jadi ini beberapa statement yang memang menarik. The problems of today's world are more complex than ever. Jadi problem-problem memang yang kita hadapi sekarang ini sangat kompleks dari yang sudah pernah ada. Dan masing-masing problem itu, semua problem itu highly interconnected dan interdependent. Contoh ini, kalian ketika problemnya sekarang kan pemanasan global misalnya. Problemnya ya interconnected itu banyak. Kenapa pemanasan global terjadi? Karena misalnya hutannya rusak, vegetasinya tidak ada. Kenapa vegetasi tidak ada kok rusak? Karena orang butuh untuk menanam padi, untuk bikin rumah dan sebagainya. Kenapa kok orang menanam padi butuh rumah? Karena jumlah penduduk yang besar. Kan gitu kan? Kenapa kok jumlah penduduk yang besar? Karena orang itu senang bereproduksi. Misalnya, kenapa kok orang suka bereproduksi? Tidak ada mainan lain selain bereproduksi. Seperti itu. Jadi kita lihat ini kalau pertanyaan di luar itu interconnected. Ada isu-isu poverty, kawin muda, gitu. Kalian tahu bahwa kalau kawin muda itu secara reproduktif itu juga bermasalah, kesiapan psikologinya bermasalah, akhirnya nanti itu kalau hamil itu berpotensi anaknya stunting kan begitu kan? Kalau anak stunting itu tumbuh terus, apa enggak numpuk generasi dengan kualitas seperti itu. Jadi kemudian menjadi kompleks. Dan kita kan tidak bisa lari dari masalah ini. Wong kita itu kan bagian orang-orang yang terserahkan. Nah, apakah itu kemudian harus saya selesaikan lewat tesis? Enggak. Tesis Anda itu tidak akan selesai kalau Anda melakukan itu. Tesis Anda itu ya adalah mencari satu model pada satu titik. Tapi ingat bahwa Anda harus sadar, sebenarnya kesadaran bahwa ini nanti ini adalah bagian ya dari roadmap pemecahan masalah. Jadi kesadaran yang penting.
Ya, saya nggak tahu, mahasiswa itu sekarang kesadaran ketika kuliah itu apa yang dicari? S2. Apa yang dicari? S2. Kenapa harus S2? S1 jadi selesai ya. Bahkan ada penemuan sekarang yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada relevansinya mahasiswa itu S1 atau S2 dengan keberhasilan mendapatkan pekerjaan. Bahkan berasa begitu kan? Nah, terus kan kalau begitu kan memang kita berpikir apa fungsinya sekolah lagi? Kira-kira jawabannya adalah masih ada kepercayaan ini jembatan untuk posisi direktur, posisi dosen, posisi CPNS, gitu kan? Kalau itu orang marah ya, semua orang ini, mati aku takut, orang ini marah, enggak ada. Saya hanya menunjukkan fakta. Pak, apa alasannya S2? Kalau saya dulu tuh jelas alasannya S2 kok. Karena Anda dosen. Kan tadi lucu lah dosennya S1. Ya, ada alasan gitu. Setelah itu harus S3. Kenapa? Karena Anda harus menghasilkan banyak doktor, banyak master. Kan tidak mungkin hanya master kemudian menghasilkan master atau doktor. Sama kemudian ketika saya menjadi guru besar itu kan banyak orang-orang yang dalam tanda petik memohon-mohon supaya saya mengurus guru besar. Apa guru besar? Agar bisa membimbing anak-anak S3. Kalau tidak ada apa namanya profesor kan tidak bisa membimbing S3, tidak ada sekolah S3 lagi. Jadi satu semangat itu mesti coba kalau pikirkan lagi anak-anak. Kalau rokokan ngopi di pasar ini saja ini sekolah S2. Tapi anak-anak itu jangan kemudian selain orang sekolah biar aja pulang ke Semarang ke mau, jangan begitu, tetapi update how we will gain, gitu kan? Nah, karena saya merasa di sini aktivitinya anak-anak S2 itu nggak banyak, selain pergi ke sekolah, kuliah selesai tidur, nggak bisa. Nah, yang di lingkungan siapa yang anak-anak yang bisa? Nggak ada, ini molekuler semua. Nah, kamu lingkungan apa tentang apa? Tentang ini refugia PKS1 itu dengan pengendalian hama. Nah, sekarang ini paham nggak kenapa kok refugia? Karena dia lebih ramah lingkungan, Pak. Pernah pergi ke pematang sawah dan merasakan bagaimana refugia itu. Dan memang betul-betul itu problem real. Pernah? Berapa kali kamu ke sawah dalam satu minggu ke pematang itu, sehingga kemudian betul-betul kamu masalahnya sering kan begini, kita itu misalnya saya punya refugia, kenapa? Sudah selesai Pak. Gitu kan? Jadi tidak ada satu kesadaran bahwa saya akan menyelesaikan refugia karena memang saya real melihat problemnya dari situ. Jadi kan kemudian mengerjakannya kan semangatnya kan lain kan. Ya ini diskusi. Artinya saya hanya menegaskan bahwa masih banyak pada konteks level S2, S1 sih biarkan aja. Menurut saya akan provokasi. Tapi kan level S2 kan sudah harus punya apa ya, networking. Kalau misalnya kamu mau peluang refugia, idealnya kamu punya networking, petani, penggarap sawah, opo problemnya sama mati betul. Itu bagus. Betul? Soal ini saya cari mengambil apa ini? Nutrilux ya misalnya, apa punya tentang sabun-sabunan itu? Bukan Pak. Saya tomat buat anti diabetes. Anti diabetes. Nah, kamu mesti harus sudah mulai juga sama mendata supaya yang diabetes ini ya, perilakunya apa, misalnya ngombe tomat apa kan baru begitu. Jadi ada ini loh, connected gitu loh maksud saya, connected ya. Kalau nggak connected, ini nanti ini investasi waktu, tenaga, biaya di S2 ini akan sangat susah ya. Perspektif ini harus dibangun.
Nah, karena itulah kenapa kemudian banyak penelitian kan, kita kan banyak penelitian, tapi tidak ada yang digunakan. Ya, karena kira-kira hanya meletakkan skripsi tesis itu sebagai satu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendapatkan ijazah. Selesai. Jadi tidak pernah dinikmati sebagai satu entry point dalam satu karir atau jalan hidup. Padahal pada kembali lagi urusannya dengan apa? Urusannya dengan ini loh sebenarnya. Karena problem itu highly interconnected, interdependent. Today's challenges are extremely complex and intricately interconnected with refugia lima orang. Refugia juga Pak. Itu kan saja nih kasusnya kalau di luar itu kan sebenarnya masalah kegagalan pangan gitu ya. Kemudian kosnya untuk bertani itu menjadi tinggi, penggunaan pestisida dan sebagainya. Dan itu memang problem kompleks itu sebenarnya. Karena saya itu baru cerita-cerita kemarin itu kan saya itu baru dari Banyuwangi untuk mengunjungi berbagai petani gitu ya. Kemarin petani buah naga gitu ya. Petani buah naga, petani padi, petani apa kalau dulu. Ya akhirnya semua sama, petani kita itu kenapa kamu menggunakan pestisida ya? Karena petani itu butuhnya panen banyak. Karena panen banyak itu sudah terbayang duitnya banyak. Untuk logikanya kan sederhana, logika lurus ini. Uang banyak, hasilnya panen harus banyak. Hasil panen banyak itu maka kemudian mesin pertanian ini, tanaman ini dan lahan itu harus diyakinkan ngebut. Begitu loh. Caranya ngebut tahu nih, kasih pestisida, kasih ini, kasih ini. Lupa pada satu titik bahwa tanaman itu juga makhluk hidup, punya kapasitas, punya hak untuk kerja, untuk istirahat, kan gitu kan? Kemarin ceritanya dengan buah naga itu kan banyak lampu-lampunya. Jadi buah naga itu kan sebenarnya saya tuh tahu buah naga itu dulu, jadi dulu itu di Indonesia tidak ada buah naga sampai tahun 2000-an lah. Saya tuh tahu buah naga itu gambarnya di poster. Ketika saya tuh sekolah di Jepang itu di lift itu ada posternya, kalau buah naga itu yang belanja-belanja. Ini buah apa sih? Karena di Indonesia tidak ada. Nah setelah saya pulang 2002 itu sudah mulai ada buah naga. Nah, karena merah itu kan kemudian orang-orang Cina itu senang menjadi apa sih? Hari Februari itu fungsi pasca yang itu mahal loh. Ketika harganya mahal, petani itu kan kemudian kebunnya saya memang padi ya, kan buah naga. Itu kan? Tanya kamu kok menanam buah naga? Untungnya banyak. Nah, jadi itu nilai yang terjadi di kita. Nah, kamu harus paham betul dunia pertanian itu tentang refugia, tentang apa, oke. Kalau enggak nanti kamu hanya ngitung refugia dari satu kecamatan ke kecamatan lain, ya memang bisa sih lulus, gitu ya. Tapi setelah itu kan kontribusimu dalam pengelolaan pematang sistem pertanian berkelanjutan kan tidak ada, harus terhenti kok itu. Nah ini yang kemudian menjadi problem kenapa perang dan banyaknya mahasiswa, peneliti itu kurang memberikan kontribusi bagi masa depan. Ya. Nah, sehingga diperlukan the ability to think holistically. Diperlukan pemikiran holistik untuk menggambarkan koneksi-koneksi di seluruh isu itu dalam satu isu penting. Sekali lagi ini kan hanya gagasan. Saya perkenalkan ke kalian. Nanti kalian mengadopsi. Bagi yang merasa cocok sesuai ya alhamdulillah. Bagi yang enggak ya mudah-mudahan pada satu titik nanti terserahkan
kembali lagi memang susah membangun komitmen itu, susah. Apalagi masyarakat Indonesia itu kan kepingin nggak cepat mulai uang gitu toh, untuk beli mobil, software dan sebagainya. Jadi jangan berharap bahwa di Indonesia di kampus ini belum dikasih sepeda itu ya, bisa jalan, kemudian tak bisa. Iya kalau di Jepang, di Belanda orang semuanya pakai sepeda, iya memang. Saya dulu itu pakai sepeda, profesor saya lihat itu ya Basiar rapi ya pakai sepeda. Di sini ada profesor sepeda nih, guyu toh. Profesor tak punya uang, berani memang kemudian profesor dikedukan, dituduh tak punya uang, kan gengsi. Betul? Dia balik profesor di Jepang itu biasa. Orang-orang Belanda dosen-dosen yang ngajar itu kadang ya biasa. Kita itu ada juga itu profesor, enggak ada profesor, wes dosen aja. Dan ajar gitu, misalnya cewek, itu lihat tuh, prinsip menunjuk gitu itu, enggak selalu gitu, gini kan. Ajar gitu toh, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita koreksi. Termasuk tata cara hubungan, bagaimana mahasiswa menempatkan diri sebagai siswa terhadap gurunya, itu artinya ada kan hubungan ya, ini penting. Berpikir holism ini science, an approach to research that emphasize dan menekankan the study of complex system. Ada enggak mata kuliah kompleks sistem, kompleksitas yang ada? Ada juga ya. Iya, semester berapa? Itu berusaha dimodelkan kompleks yang apa. Tapi saya selalu bilang bahwa yang paling penting itu adalah menyiapkan diri kita untuk menerima satu fakta bahwa penting berpikir holistik. Kalau kompleksitas ini kan hanya bagaimana kemudian, bukan hanya sih, jurusannya bagaimana itu mengatur jalan berpikir dan sebagainya. Tapi pada konteks spirit itu penting. Kalau orang nggak punya spirit kan ya bingung juga. Akhirnya hanya menjadi pelajaran teknis saja. Ya. Ini menarik ya Pak. The determining factor in nature are wholes which are irreducible to the sum of the part, and that the evolution of the universe is the record of the activity and making of such wholes. Jadi sistem kehidupan itu kan whole secara keseluruhan, dan ada satu dinamika dari seluruh kehidupan yang ada itu, dan kehidupan itu berjalan mengikuti evolution dari universe. Nah, karena itu penekanannya the concept that wholes, keseluruhan itu cannot be analyzed, tidak bisa dianalisis into part, dalam bagian-bagiannya, atau mereduksinya dengan mendiskrit elemen-elemen tersebut ya, without unexplainable residuals. Ini namanya tidak bisa kita itu kemudian di pemikiran holistik itu hanya mengedepankan bagian per bagian. Jadi holisme itu menekankan pada implementasi berbasis konektivitas, komunitas, proses, jaringan, partisipasi, sintesis, dan sistem. Ya. Jadi keseluruhan itu lebih dari sekedar menjumlahkan. Bagaimana integritas dan konektivitas berjalan dan terjamin keberlangsungan. Nah, konsep ekosistem itu holistik. Nah, ini saja mungkin belajar ekologi itu penting. Jadi lulus ekologi itu pikirannya jadi itu holistik. Kalau pikirannya belajar ekosistem lulus ekologi malah tidak holistik pikirannya, ya masalah ini. Ya, jadi teman-teman itu tadi kira-kira gambarannya. Ya. Ini ada belajar yang baru. Nah, nanti
ini dibaca ya antara pemikirannya reduksionis dan holistik ini. Termasuk konservasi. Konservasi itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip bagaimana kita berpikir holistik. Ya. Fokusnya di konservasi itu selalu concern pada pengetahuan dan metode yang terintegrasi untuk sebuah isu terkait pemeliharaan biodiversitas. Jadi kira-kira itu nanti kemudian diteruskan mahasiswanya mencoba mencari naskah publikasi dan meresumnya. Ada yang tanyakan? Orang sih bingung. Pelajaran apa ya tadi gitu? Wah, juga. Pelajaran apa ini? Pelajaran ini tadi adalah menggerakkan konsep berpikir menuju holistik. Dan itu sebenarnya keluar ini harus diangan lagi apa ya? Apa ya? Ada yang tanya kan? Kalau nggak ada, saya ingin sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.